المهند مع الشيخ وسيم الحسني من المدينة المنورة هنا في إندونيسيا في بجة النسب، وإن شاء الله بعدين باطل نسبهم بعلوي باطل بالإجماع إن شاء الله. بالإجماع نقابة الأولياء ونقابة الأشراف في جميع الدول تقول بعلوي باطل. هذه نسوي تأسيس أنهم من أبناء ميمون القدام. هذا صحيح. صحيح. هذا كلامهم صحيح. أهلا وسهلا. Pertama, isbat nasab itu adalah birruq'ah, dengan adanya kitab. Sedangkan syarat kitab itu adalah alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab yang mengisbat Ba'alawi mulai dari abad 9 sampai hari ini, yang katanya itu berjumlah 180 kitab, semuanya itu mukhalifatan lil usul, berbeda dengan kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Yang kedua, cara untuk metode isbat nasab adalah asyuhrah wal istifadah. Apakah nasab Ba'alawi syuhrah dan istifadah? Tidak. Buktinya dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Bagaimana sebuah nasab bisa dikatakan syuhrah wal istifadah kalau selama 550 tahun sama sekali tidak ada yang menyebutkan? Dan tidak ada yang menyebutkan Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Maka syuhrah dan istifadah tidak bisa untuk mengisbat nasab Ba'alawi. Yang ketiga, dengan syahadah, bahwa metode isbat nasab salah satunya adalah syahadah, yaitu kesaksian dua orang laki-laki. Lihat di dalam kitab Al-Muqaddimat halaman 62. Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan, aqulu inna hadal amra laysa fi subuti nasabil qabail bal yu'malu fi ilhaqi nasabi tiflin bi abih. Syahadah adalah memang metode untuk mengisbat nasab, tetapi dia metode mengisbat nasab seorang anak hari ini kepada ayahnya, bukan nasab qabail yang sudah ribuan tahun seperti Ubaid. Maka metode ketiga dalam isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi. Kemudian metode keempat adalah iqrar. Iqrar ini pula dikatakan oleh Syekh Khalil Ibrahim di dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa juga metode ini hanya bisa digunakan untuk mengisbat seorang anak yang ada hari ini kepada ayahnya, yaitu diiqrar oleh ayahnya. Dari 4 metodologi pengisbat nasab ini, satu pun tidak ada yang bisa untuk diterapkan untuk mengisbat Ba'alawi. Dalam kesempatan ini singkat saja kita akan memberikan catatan-catatan dari apa yang telah disampaikan oleh para pembicara yang ada di Rabitah Alawiyah. Terutama pada kesempatan malam hari ini, saya akan berikan catatan-catatan jawaban terhadap apa yang telah disampaikan oleh Hanif Alatas dan Maimun Nafis, ya, dua orang terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang dibicarakan oleh Al-Ustadz Hanif Alatas. Yang pertama, bahwa nasab Ba'alawi sudah diijma. Beberapa iddi'aul ijma, riwayat-riwayat adanya ijma yang diberikan oleh ulama, seperti disampaikan oleh Yusuf An-Nabhani. Sekarang kita gali apa betul adanya ijma itu terhadap nasab Ba'alawi. Adanya ijma yang telah didakwakan atau diaku oleh Yusuf An-Nabhani, kemudian oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam Al-Burqatul Musyiqah. Jadi sebenarnya ijma itu atau iddi'aul ijma, pengakuan adanya ijma,
pertama kali itu disampaikan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran 895 Hijriah. Kemudian diikuti oleh Khulasatul Asar Al-Muhibbi, kemudian diikuti oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Yang menjadi masalah adalah bahwa ijma itu mempunyai sebuah syarat yang khusus. Silahkan para penonton buka dalam kitab Maratibul Ijma halaman 11 karangan Ibnu Hazm. Dikatakan bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Bahwa sebuah ijma' itu bisa dikatakan sahih apabila tidak ada perbedaan pendapat sebelumnya. Sedangkan tentang nasab Ba'alawi, tulisan-tulisan Ba'alawi sendiri menerangkan, menjelaskan adanya perbedaan-perbedaan ulama. Kita lihat di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah bahwa Ali bin Abu Bakar As-Sakran meriwayatkan adanya orang-orang yang tidak percaya pada nasabnya yang ada di abad ke-9 Hijriah. Kemudian diriwayatkan pula bahwa Ali bin Jadid ini pergi ke Basrah pada tahun 620 Hijriah untuk meminta isbat karena ulama-ulama di Yaman tidak mempercayai nasabiyah. Kemudian di dalam kitab Tasbitul Fuad yang diriwayatkan oleh Uqudul Almas, Alwi bin Tahir mengatakan bahwa Ubaidillah lah yang pergi ke Basrah. Ini menunjukkan adanya khilaf di antara rentang waktu sejak kedatangan Ahmad bin Isa dalam versi Ba'alawi, yang sebenarnya ini Ahmad bin Isa sama sekali tidak hijrah ke Hadramaut. Sejak kedatangannya menurut versi riwayat Ba'alawi, Ahmad bin Isa dan Ubaidillah ini sudah ditolak, tidak dipercaya sebagai turun Nabi, sehingga diutuslah Ubaidillah untuk pergi ke ke Basrah untuk isbat nasab. Ini membuktikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan sejak kedatangan Ahmad bin Isa atau Ubaidillah ke Hadramaut. Maka bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma halaman 11 bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Ijma' itu bisa dikatakan sahih kalau sebelumnya tidak terjadi khilaf. Sedangkan nasab Ba'alawi ini jelas sebelumnya terjadi khilaf, maka ijma' itu tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, yang disampaikan oleh Hanif Alatas adalah nasab itu ada metode. Satu saja metode isbat nasab terpenuhi, nasab itu sahih. Beda antara turak dan mana itu syurut. Imaduddin tidak bisa membedakan mana turak, mana syurut. Betul, Mas Hanif. Tetapi setiap tariq itu membutuhkan syurut. Dan menurut saya, seluruh metode isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Kita buktikan. Pertama, isbat nasab itu adalah birruq'ah dengan adanya kitab. Sedangkan syarat kitab itu adalah alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab yang mengisbat Ba'alawi mulai dari abad 9 sampai hari ini, yang katanya itu berjumlah 180 kitab, semuanya itu mukhalifatan lil usul. Berbeda dengan kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru di dalam abad 10 kitab nasab mengatakan Ubaid ini adalah putra Ahmad. Tapi sebelumnya tidak ada satupun selama 550 tahun yang menyatakan bahwa Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad. Maka metode kitab nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Yang kedua, cara untuk metode isbat nasab adalah asyuhrah wal istifadah.
Apakah nasab Ba'alawi Syuhra dan Istifadah? Tidak. Buktinya dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Bagaimana sebuah nasab bisa dikatakan Syuhra wal Istifadah kalau selama 550 tahun sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Sedangkan di dalam kaidah ilmu nasab, Ibnu Hajar mengatakan innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyusbita ma yukhalifu. Silahkan buka kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47. Para pemirsa bisa melihat di dalam kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47 itu bahwa memang benar nasab itu bisa diisbat dengan adanya syuhra dan istifadah, tetapi ada syaratnya. Illa ayasbuta ma yukhalifuh, kalau tidak ada yang menentang. Sedangkan adanya Ahmad bin Isa punya anak katanya namanya Ubed, ini ada yang menentang, yaitu kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai 9 tidak ada yang menyebutkan sama sekali Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed, dan tidak ada yang menyebutkan Ubed punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Maka syuhra dan istifadah tidak bisa untuk mengisbat nasab Ba'alawi. Tidak terverifikasi dan tidak bisa untuk dinyatakan sahih dengan metode syuhra wal istifadah. Yang ketiga dengan syahadah, bahwa metode isbat nasab salah satunya adalah syahadah, yaitu kesaksian dua orang laki-laki. Lihat di dalam kitab Al-Muqaddimat halaman 62. Apakah betul syahadah ini bisa untuk mengisbat nasab yang sudah ribuan tahun? Di dalam kitab Al-Muqaddimat, Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan, aqulu inna hadzal amra laisa fi subuti nasabil qabail bal yu'malu fi ilhaqi nasabi tiflin bi abi. Al-Muqaddimat halaman 62, Khalil bin Ibrahim. Bahwa dikatakan menurut Khalil bin Ibrahim, syahadah adalah memang metode untuk mengisbat nasab, tetapi dia metode mengisbat nasab seorang anak hari ini kepada ayahnya, bukan nasab qabail yang sudah ribuan tahun seperti Ubed yang katanya punya anak Ahmad bin Isa. Bisakah dia untuk diisbat dengan metode syahadah? Tidak bisa. Maka metode ketiga dalam isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi. Kemudian metode keempat adalah iqrar. Iqrar ini pula dikatakan oleh Syekh Khalil Ibrahim di dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa juga metode ini hanya bisa digunakan untuk mengisbat seorang anak yang ada hari ini kepada ayahnya, yaitu diiqrar oleh ayahnya. Dari 4 metodologi pengisbat nasab ini, satu pun tidak ada yang bisa untuk diterapkan untuk mengisbat Ba'alawi. Secara riq'ah atau ruq'ah, kitab-kitab nasab, tidak ada kitab nasab yang setelah abad 9 itu mukhalifatan lil kutub yang ada di abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4. Kemudian dengan syahadah tidak bisa, dengan iqrar juga tidak bisa. Maka nasab Ba'alawi tidak terisbat sahih. Berarti kalau tidak sahih apa? Batal. Yang ketiga, Hanif Al-Attas mengatakan kitab yang mensahihkan Ba'alawi ratusan. Saya katakan kitab walaupun ribuan, jutaan, tetapi kalau seluruh referensinya akan mentok di abad 9, yaitu kitab Al-Burqatul Musiqah, atau kata Mas Rumel itu ada kitab Al-Jawharus Syafab, yang sekarang saya lihat juga dia lagi ngomongin Al-Jawharus Syafab. Begana begini, tetapi hanya itu saja, berkutat pada hal-hal yang telah diungkapkan, hal-hal yang telah dijelaskan, tidak ada yang baru. Maka seluruh kitab-kitab yang jumlahnya ribuan, jutaan, triliunan, yang mengisbat Ba'alawi, yang semuanya mentok di abad 9, tidak ada bisa nyampe di abad ke-8, di abad ke-7, ke-6, semuanya tidak bisa dijadikan sebagai penguat nasab dari Ba'alawi ini. Kemudian yang keempat, dikatakan oleh Mas Hanif Al-Attas, tidak ada yang menyatakan kitab sejaman
sebagai syarat mutlak daripada pengisbatan nasab. Ilmu nasab adalah ilmu sejarah. Cara kita meneliti nasab sama dengan cara meneliti sejarah. Baca kitab nasabnya, jangan hanya kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Jangan kitab Muqaddimat fil Islam saja. Silahkan baca kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76. Saya ulangi, pemirsa silahkan untuk memverifikasi kitab-kitab yang saya sebutkan. Silahkan buka di dalam kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76-77 dikatakan tentang kitab sejaman. Wa indama nuhaqqiqun nasaba fa innal masadir allati yumkinu an nastaqiya minha an-nasaba yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fima qabla al-'asr al-hadis haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika kita mentahqiq sebuah nasab, maka sumber-sumber primer yang bisa untuk kita gali untuk mengetahui nasab wajib, yajibu. Ini kalimatnya yajibu loh. Yajibu, wajib antakuna minal min kutubil ansabil qadimah. Dia haruslah kitab-kitab yang terdahulu. Kitab yang terlebih dahulu sesuai dengan Al-Haqbah Az-Zamaniyah di mana nama-nama itu ada, itu lebih baik. Kalau tidak, yang paling dekat. Di sini dikatakan haitsu kana nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika manusia lebih dekat untuk mengetahui nasab-nasab leluhur mereka. Semakin dekat dengan objek, maka itu semakin baik. Semakin dekat, semakin baik. Jika tidak, maka di dalam kaidah ilmu sejarah disebut dengan argumentium excellentio. Maka sesuatu yang mampu kita untuk raih dari sebuah sumber yang terdekat, itulah yang dijadikan sebagai yang terpokok. Ketika ditemukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menghasar bahwa anaknya daripada Ahmad bin Isa cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, maka inilah yang dijadikan sebagai mu'tamadat, yang sebagai pegangan seluruh ahli nasab. Ketika nanti ditemukan abad yang lebih dekat, barulah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini kekuatannya itu digeser oleh kitab yang lebih tua, yang lebih dekat dengan objek penelitian. Tapi nasab Bahlawi ini orang yang objeknya ada di abad keempat, yaitu 345 Hijriah, tapi kemudian baru dikatakan punya anak Ubaid pada 895 Hijriah. Ini coba hitung, ada 551 tahun. Kita genapkan 550 tahun, berita, informasi, adanya keterangan bahwa Ubaid mempunyai ayah namanya Ahmad bin Isa, atau Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, itu setelah 550 tahun baru ada. Kemudian ini Mas Hanif Alatas untuk mempertahankan nasabnya menerjemahkan tentang kalimat ma'amkana. Dikatakan di dalam kitab nasab itu kita harus mencari kitab-kitab sejaman ma'amkana. Nah, diterjemahkan oleh Mas Hanif Alatas ma'amkana ini dengan apa? Dengan kalau bisa, ma'amkana kalau bisa. Sedangkan kalimat ma'amkana itu mananya bukan kalau bisa, tapi sebisanya. Coba para pemirsa ambil HP-nya, ambil laptopnya yang ada internetnya, kemudian cari itu translate Arab Indonesia. Tulis ma'amkana. Apa maknanya? Apakah maknanya seperti Mas Hanif Alatas bahwa maknanya adalah semampunya, atau sebisanya, kalau bisa, ya kata Mas Hanif Alatas, kalau bisa ma'amkana. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, nggak pakai kitab sejaman. Mana yang sebenarnya adalah sebisa mungkin.
Ma'amkana itu maknanya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya sebisa mungkin. Artinya sekuat yang kita mampu untuk mencari kitab itu, maka itu harus sebuah sejarah, sebuah nasab harus diiringi dan diverifikasi oleh kitab-kitab sejaman. Bukan ma'amkana itu kalau bisa, kalau mau, bukan demikian. Tetapi sebisanya kita harus mencari sesuatu yang ada dari apa yang telah disebutkan oleh amudun nasab kita. Nama-nama ini harus ada kitab yang sejaman atau kitab yang mendekati. Seperti kitab Sajarah Mubarakah itu bukan sejaman, dia sekunder. Tapi itulah ma'amkana yang kita mampu untuk mencari seorang Ahmad bin Isa mempunyai anak 3. Sebelum itu yang lebih tua tidak ada. Itu namanya ma'amkana. Kalaulah kita bisa mencari lagi kitab-kitab yang lebih tua dari As-Sajarah Mubarakah yang menentukan anaknya itu hanya 3, menghasar, itu kita akan mencari lagi, tapi memang tidak ada. Yang ada hanya kitab As-Sajarah Al-Mubarakah yang menghasar anaknya itu 3. Sedangkan yang menambahi ada di kitab abad ke-9 Hijriah. Maka yang ada di abad 9 Al-Burqatul Musiqah, tanda kutip Al-Jawharus Syafab, kemudian Al-Baha Ad-Durar, atau disebut dengan kitab Al-Masra'ur Rawi. Itu semua Al-Ghurar, Al-Masra'ur Rawi itu terbantahkan semua, tidak bisa dijadikan sebagai masadir, tidak bisa dijadikan sebagai maraji. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai maraji? Maraji itu harus ada masadir. Kalau misalnya sebuah maraji tidak berdasarkan masadir, ini maraji ini adalah sekunder, masadir ini adalah primer, yang paling dekat. Maka maraji ini diabaikan, apalagi ketika maraji ini bertentangan dengan masadir, seperti Al-Burqatul Musiqah bertentangan dengan kitab As-Sajarah Mubarakah. Maka itu Al-Burqatul Musiqah, Al-Jawharus Syafab, Al-Ghurar, Al-Masra'ur Rawi, Al-Juz'ul Latif, semuanya harus diabaikan. Kenapa? Karena mu'aradah, bertentangan dengan kitab yang lebih tua. Demikianlah cara bekerja ahli sejarah itu, Mas Rumel ya. Nah, katanya ahli sejarah, tapi kitab sejaman, kitab primer, kitab sekunder diabaikan, hanya Syuhra dan Istifadah. Ini sejarah cenayang namanya. Ini sejarah orang-orang yang ngaku historian, ngaku sejarawan, tapi tidak memerlukan sumber. Ini sejarawan cenayang namanya. Kemudian yang kelima, yang keenam, saya catat ya dari apa-apa yang disampaikan oleh Mas Hanif Alatas. Kata Mas Hanif Alatas, kalau kitab sejaman diterapkan, maka nasab Nabi Muhammad rungkat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Nasab Nabi Muhammad itu, Mas Hanif, sampai Adnan itu diberitakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadis. Bahkan di dalam hadisnya itu hadis riwayat Muslim. Dikatakan dalam kitab riwayat Muslim itu bahwa Nabi Muhammad SAW itu dari Kinanah. Ya. Nabi Muhammad itu dari Kinanah. Ini jangan sampai kita gara-gara kita untuk mempertahankan nasab, ini menjadikan Nabi Muhammad nasabnya sebagai bemper. Naudzubillah summa naudzubillah. Nabi Muhammad itu nasabnya melalui wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu, orang-orang Arab itu keturunan Ibrahim, millat abikum Ibrahim. Agama ayah-ayah kalian. Siapa ayah kalian? Ibrahim. Itu kumnya kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy. Ini menyatakan bahwa wahyu sendiri mengatakan Nabi Muhammad orang Arab itu keturunan daripada Ibrahim. Ini sudah nas Al-Quran. Adapun amudun nasab sampai Nabi Ibrahim tidak dibutuhkan lagi. Untuk mengisbat Nabi Muhammad keturunan Ibrahim tidak butuhkan amudun nasab karena sudah ada Al-Quran yang menyatakan. Kemudian mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan daripada Kinanah, itu hadis mengatakan.
dari riwayat Muslim. Jadi nggak perlu lagi kita membawa-bawa nasab Nabi Muhammad dalam perdebatan nasab Ba'alawi yang memang tidak terverifikasi. Kalau rungkat sendiri aja, jangan bawa-bawa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa juga nasab Wali Songo, bawa juga nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nyari-nyari teman. Gak usah lah. Kita pertahankan saja apa dalil-dalilnya dari nasab Balawi untuk menyambungkan daripada nasab Balawi itu. Jangan bawa-bawa nasab Nabi besar Muhammad SAW. Kita nanti akan masuk dalam su'ul adab, naudzubillah. Su'ul adab itu, kepada Rasulullah ini bahaya ini. Kemudian kepada nasab-nasab Wali Songo, kita bisa perdebatkan lagi nasab Wali Songo. Semakin hari ini kita semakin mendapatkan banyak sekali bukti-bukti historis tentang nasab Wali Songo. Semakin digali Wali Songo ini karena memang sosok historis di masa lalu, semakin digali ini semakin bermunculan. Dari Aceh datang, dari Uzbekistan datang, dari Pakistan datang, dari Maroko datang dan sebagainya. Nanti kita tinggal al-jam'u. Jadi jangan bawa-bawa nasab Wali Songo lah di dalam bagaimana mempertahankan nasab Balawi. Kalau Wali Songo kepada Balawi sudah jelas semua keturunan Wali Songo yang mu'tabar dari Naqabah Ansab Auliya Tis'ah itu menolak nasab Balawi nyambung menurunkan Wali Songo. Dari Aceh menolak, dari Uzbek, dari Pakistan, Maroko dan sebagainya. Paling beberapa orang aja yang masih dari turun Wali Songo yang memiliki keyakinan seperti pada zaman-zaman kolonial itu bahwa Wali Songo berasal dari Ubaidillah. Itu hanya beberapa gelintir orang saja. Jadi saya mohon pada Mas Hanif ini jangan bawa-bawa nasab Wali Songo dalam perdebatan nasab Balawi. Pertahankan aja nasab Balawi. Bagaimana nasab Balawi ini bisa pertahankan? Dan sampai detik ini tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena memang datanya nggak ada. Kemudian kesimpulan Mas Hanif Alatas itu tidak satu pun bisa menjawab 12 pertanyaan daripada tesis saya. Dan telah nyata bahwa metode-metode menetapkan nasab tidak bisa mengisbat nasab Balawi. Saya kira poin-poin itu Mas Rifki yang disampaikan oleh Mas Hanif Alatas yang perlu untuk saya respon. Kemudian ada lagi dari Mas Maimun Nafis dari Pesantren Sarang. Sebelum ke saya untuk membahas Mas Maimun Nafis, dari Mas Rifki ada komentar atau sesuatu hal yang perlu dibahas. Kalau argumen saya tidak tahu apakah ini muncul atau tidak di acara Robito Alawiyah tadi. Kalau argumen tidak tercatat tidak berarti tidak ada, itu bagaimana ya dalam metode nasab atau sejarah ya? Ya, nanti itu akan dibahas oleh Mas Maimun Nafis. Ya, saya langsung aja ya. Saya langsung bahas ini. Ada seorang ustadz dari Pesantren Sarang, guru di sana, seorang ustadz di Pesantren Sarang. Ini Mas Maimun Nafis dengan berapi-api ya. Kayaknya itu menahan amarah gitu. Karena memang Mas Rifki, saya pernah menjawab tentang Gus Najih ya, tentang Gus Najih. Mungkin ini Mas Maimun Nafis ingin menyatakan bahwa saya muridnya Gus Najih bisa menjawab kan? Karena saya waktu itu telah menjawab dari proposisi Gus Najih yang memang beliau bukan tidak alim, beliau alim, tetapi dalam masalah nasab ini memang memerlukan kejelian tersendiri, itu saya kira. Dan Mas Maimun Nafis ini secara garis besar bagus juga ya dalam penyampaian hujah-hujah, karena memang demikianlah pesantren NU mendidik santri-santrinya Mas Rifki, mantep. Tetapi dia juga mengaku sebagai lembaga Bahsul Masail ya. Lembaga Bahsul Masail mungkin di tingkat kabupaten atau provinsi, dan sekarang ini dari tingkat PBNU akan menjawabnya. Iya, baik. Ya, ini anggota Bahsul Masail PBNU akan menjawab anggota Bahsul Masail di Jateng atau di Rembang gitu ya, Mas Maimun Nafis, atau tingkat pesantrennya. Ini sama-sama anak NU. Mas Maimun Nafis mengatakan bahwa nasab
Ba'alawi sudah diisbat 180 kitab. Ini sama dengan Mas Hanif Alatas tadi ya, 150 kitab atau 180 kitab. Ya saya katakan lagi, Mas Maimun Nafis 1000 atau 2000, 1 juta kitab yang mensahihkan nasab Balawi itu akan mentok ke abad 9 kepada kitab Al-Burqatun Al-Musiqah dan kitab Al-Jawharus Syafah. Karena memang itu muaranya di situ. Dimulainya dari situ, bendungannya di situ, kemudian dialirkan kemana-mana. Bisa tidak sebelum dari bendungan Al-Jawharus Syafaf dan Al-Burqah itu, kitab itu atau pengisbatan itu melaju sampai ke Ahmad bin Isa. Tidak ada, Mas Maimun Nafis. Nasab Balawi dipabrikasi, dibangun pada abad ke-9. Itu ya. Wah, ulama-ulama itu ulama yang siqoh, adalah dan sebagainya. Kita tidak meragukan kesikohan para ulama. Kita tidak meragukan keadalahan para ulama. Tetapi kita harus sadar bahwa ulama itu tidak maksum. Ulama itu tidaklah dijaga oleh Allah seperti Nabi Muhammad dijaga, para anbiya dijaga dari kesalahan. Kalau kita mengatakan ulama pasti benar, maka akan banyak orang-orang yang harus kita benarkan. Ketika salah satu berbeda dengan yang lainnya, kita akan bingung. Semuanya maksum kok. Ini tidak begitu. Agama ini agama dalil. Siapa yang punya dalil, maka dialah yang harus diikuti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Itu Mas Maimun. Jangan kau ikuti apa yang tidak punya dalil. Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Itu tidaklah berniat berdusta, tidak. Dia mendapatkan dari kitab Al-Juz'ul Latif. Dia tidak bertemu dengan Al-Idrus. Dia membaca kitabnya Al-Juz'ul Latif. Dia husnudzon. Dia tulis saja itu. Kitab Al-Juz'ul Latif yang menerangkan silsilah dirinya sampai Rasulullah. Kemudian Ibnu Hajar mengutip. Ya mengutip aja. Ibnu Hajar kan ulama besar. Masa dia ini tidak teliti? Ya. Ulama itu kalau dalam masalah fikih kan Ibnu Hajar ulama fikih. Kalau Ibnu Hajar bicara masalah fikih, mungkin dia akan betul-betul tasabut wa tahaqquk. Tetapi ketika hanya bicara tentang silsilah sanad yang hanya untuk tabarukan, ya nggak perlu beliau itu mentasabut dan mentahakkuk. Akan banyak waktu terbuang untuk seorang Ibnu Hajar yang ahli fikih kalau untuk mengisbat nasab Balawi atau meneliti nasab Balawi satu persatu. Contohnya saya ini 2 tahun ini nguprak nasab Balawi, banyak tulisan saya, kitab-kitab saya belum selesai. Dalam bahasa Indonesia, saya punya kitab buku induk fikih Islam Nusantara, baru jilid 1 dicetak. Lihat itu di perpustakaan universitas Islam di Indonesia. Di UIN itu ada itu buku induk fikih Islam Nusantara, baru 1 jilid. Jilid keduanya sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Mikirin nasabnya Balawi ini nih. Kemudian kitab Al-Muqtafi fi Syarhi Nihayatiz Zain karya Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani. Itu saya baru sarahin 1 juz dari puluhan juz yang saya rencanakan. Itu bisa dilihat di dalam internet, di arsip.com, di Maktabah Nur dan lain sebagainya. Al-Muqtafi fi Syarhi Nihayatiz Zain. Itu karena ada nasab Balawi ini saya belum bisa untuk meneruskan. Jadi membutuhkan waktu yang banyak dan waktu itu tidak dianggap urgen oleh Ibnu Hajar untuk meneliti nasab-nasab itu. Kenapa? Karena yang ditemui orang-orang saleh. Yang beliau tahu ini nasab tidak mencurigakan. Hari ini yang kita temui kan model-model begitu, Bu. Yang mencurigakan itu kan. Akhirnya kita meneliti dan setelah diteliti haplogrupnya G. Setelah diteliti nasabnya nggak nyambung, ya kan? 550 tahun. Di kitab sejarah tidak ada nama-namanya. Apalagi nanti kan. Kemudian Mas Maimun Nafis, Sajarah Mubarakah ini penisbatan pada Imam Fakhrul Razinya diragukan. Ya boleh saja orang meragukan kan.
Itu namanya hak pribadi masing-masing sesuai kepentingannya masing-masing. Yang jelas bukti materialnya itu loh, Mas Maimun Nafis. Ini ada kitab namanya manuskrip As-Sajarah Al-Mubarakah. Ditemukan oleh Al-Mar'asi dari Iran. Kemudian ditasabut oleh Syekh Mahdi Rojai. Diteliti oleh Syekh Mahdi Rojai, oh ada mereknya, ini karangan Al-Fahru Rozi 600 Hijriah, 614 Hijriah. Kemudian nama kitabnya As-Sajarah Al-Mubarakah. Di penyalinnya ada namanya Wahid bin Samsuddin. Tahun penyalinnya ada 820 Hijriah. Tempatnya di mana? Di Turki, di perpustakaan Sultan Ahmad As-Salis. Semuanya lengkap alamatnya. Lalu dicetaklah, kemudian kitab itu menjadi referensi para ahli nasab hari ini. Tiba-tiba ketika diteliti dalam kitab As-Sajarah Mubarakah itu menyebutkan Ahmad bin Isa anaknya 3, diragukan nih sama Mas Rumel Abbas, Mas Maimun Nafis. Wah ini penisbatannya nggak jelas. Nggak jelas dari mana? Jelas itu penisbatannya. Cara kita meneliti, seorang peneliti manuskrip itu meneliti itu satu, meneliti pertama itu dari bukti material manuskrip itu sendiri. Benarkah dia ini karangan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi? Oh jelas, namanya itu jelas Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mas Romel ini ngotak-ngatik dalam buku menakar itu, ini Ar-Razi banyak, iya Ar-Razi banyak, tapi kan udah ada namanya itu, Umar Ar-Razi. Jelas itu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Oh ini katanya, itu apa namanya ya, falasi. Bukan falasi, kesengajaan berfalasi itu namanya. Atau pura-pura bego namanya itu, Mas Rifki. Lah ini udah jelas kitabnya, ada, manuskripnya ada. Ketika mencetak tidak ada kepentingan pribadi dari Syekh Mahdi Rojai. Dia juga tidak menyangka itu di dalamnya itu membatalkan Balawi itu. Kan dia kan temannya Balawi. Kemudian Syekh Wahid Samsuddinnya, beliau ini tidak ada permusuhan dengan Balawi. Kalau dia ini menulis naskah dari Imam Fakhruddin Ar-Razi itu, sudah diketahui dia ini musuh Balawi, kemudian tidak memasukkan nama Abdullah, baru patut dicurigai. Ini tidak ada. Wahid bin Samsuddin, Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada berita dia bermusuhan dengan Balawi. Kitab itu, sebuah manuskrip perlu dicurigai kalau ada interest pribadi. Misal, ada kitab tentang nasab Balawi, manuskrip karya Murtadha Az-Zabidi, tapi ditemukannya oleh keluarga Balawi. Ini perlu dicurigai nih. Betul tidak itu kitab Murtadha Az-Zabidi? Ulama abad ke-13 awal. Setelah diteliti ternyata bukan. Kitabnya itu ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim dari Mesir. Yang dia itu berkawan dengan bin Yahya yang ada di Mesir. Sangat besar kemungkinan bahwa dia menulis itu adalah atas desakan permintaan daripada bin Yahya yang ada di Mesir. Kenapa? Karena yang mengirimkan kepada Ba'alawi yang ada di Indonesia untuk dicetak itu adalah bin Yahya itu. Bisa jadi itu Hasan Muhammad Qasim yang menulis, bisa jadi yang menulis ini bin Yahya itu sendiri. Yang jelas Hasan Muhammad Qasim telah diteliti oleh para ulama sebagai pemalsu manuskrip. Manuskrip Az-Zainabat yang ada di Mesir, yang dikatakan itu sebagai karangan Al-Ubaidili, ternyata karangan dia sendiri untuk mempertahankan Masjid Az-Zainab yang ada di Mesir. Ini sudah jelas. Kalau seperti itu, manuskrip-manuskrip yang ada interest pribadi dengan penemunya, dengan penulisnya, patut dicurigai. Tapi kalau As-Sajarah Mubarakah, ini tidak ada interest pribadi. Baik satu dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada permusuhan dengan Balawi. Dengan penyalinnya, Muhammad Qasim, tidak ada permusuhan dengan Balawi. Kemudian dengan penemunya, Syekh Al-Mar'asi, bahkan dia ini muridnya Balawi, gurunya ini Balawi. Mahdi Rojai, dia seorang Syiah, yang teman-temannya Syiah Indonesia dari Balawi. Ini Balawi-Balawi yang Syiah itu dari Indonesia, temannya Mahdi Rojai.
Nggak mungkin dia punya interest untuk membatalkan nasabah Alawi dengan penemuannya. Jadi ini sangat sikoh sekali Mas Maimun Nafis Sajarah Mubarakah untuk dijadikan pegangan Mas Maimun Nafis untuk merenung. Coba lupakan dulu masalah-masalah hubungan pribadi dengan Balawi. Lupakan dulu hubungan kekerabatan, keguruan itu. Kita coba secara ilmiah. Insya Allah Mas Maimun Nafis akan menemukan kebenaran yang hakiki. Ma'rifatu haqiqati syai'i bil yaqin. Allah yang akan memberikan itu insya Allah. Kemudian kitabnya itu namanya Bahrul Ansab setelah diteliti di dalam manuskrip atau di dalam perpustakaan di di Turki. Mas Maimun Nafis, kitab-kitab nasab itu disebut secara global itu Bahrul Ansab. Jadi orang ngomong kitab nasab itu Bahrul Ansab. Nanti judulnya apa beda lagi. Jadi setiap kitab nasab zaman dulu itu ada istilah disebutnya semuanya Bahrul Ansab. Adapun judul-judulnya itu beda sesuai dengan apa yang ada di manuskrip. Tetapi di dalam indeksnya, dalam indeks yang ada di perpus itu bisa aja Imam Fakhruddin Ar-Razi Bahrul Ansab. Maksudnya itu kitab nasab. Karena kitab nasab itu disebut dengan istilah Bahrul Ansab itu ya. Kemudian ada lagi Mas Maimun Nafis, ada ideologi Syiah di dalam kitab As-Sajarah Mubarakah. Tidak mungkin dengan gaya Maduranya Mas Maimun Nafis, katanya saya ini Madura asli. Gus Wapi itu Madura yang tidak. Ini Mas Rifki ini Madura asli nih. Kalau saya Madura keturunan saja ya. Saya juga ada Maduranya itu Mas Maimun Nafis. Termasuk Mbah Mun itu, Mbah Mun ada silsilah kemaduranya. Itu saya mengetahui silsilah itu. Nah, dan Mas Maimun Nafis perlu ketahui bahwa ketika tahun 2019 ada orang berani menghina Mbah Mun, saya dan santri saya demo untuk mengecam orang yang berani untuk menghina Mbah Mun. Itu perlu dicatat. Kemudian tadi ya masih masalah ada ideologi Syiah ya. Ideologi Syiah ya. Ya. Apa ciri-cirinya? Kata Mas Maimun Nafis, ciri-ciri ada ideologi Syiah adalah ada merek Sohibuz Zaman untuk Imam Mahdi. Yang menyebut Sohibuz Zaman untuk Imam Mahdi itu orang Syiah. Nah, ini saya katakan Mas Maimun Nafis yang Anda permasalahkan itu justru menguatkan kitab As-Sajarah Al-Mubarakah sebagai karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa saya katakan demikian? Karena lihat di dalam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lain, namanya kitab Maratibul Aliyah, Al-Maratibul Aliyah. Di dalam kitab Al-Maratibul Aliyah dikatakan bahwa Imam Mahdi itu Sohibuz Zaman. Lihat para pemirsa, juz 8 halaman 106. Narasi yang sama, ibarah yang sama, qadiyah yang sama dari Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan apa yang ada antara apa yang ada di dalam kitab As-Sajarah Al-Mubarakah dengan kitab Al-Maratibul Aliyah itu sama, disebut dengan Sohibuz Zaman. Kitabnya namanya bukan Al-Maratib, Al-Matalib Al-Aliyah. Al-Matalib Al-Aliyah juz 8 halaman 106. Imam Fakhruddin Ar-Razi selalu menyebut nama Imam Mahdi dengan Sohibuz Zaman. Dan coba telitilah para pakar-pakar sejarah Islam, ini memang mengkaitkan imam kita ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang dikenal dengan ahli sunnah wal jamaah, tokoh ahli sunnah, tetapi dalam beberapa hal beliau ini memang terindikasi juga bukan dia menganut Syiah, tetapi setuju dengan pendapat Syiah. Di antaranya adalah tentang Imam Mahdi. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam masalah Imam Mahdi ini setuju dengan Syiah. Coba lihat kitab Al-Maratibul Aliyah. Di dalam ahli sunnah kan begini.
bahwa yang namanya Imam Mahdi itu nanti akan lahir di akhir zaman. Dia namanya Muhammad, bapaknya Abdullah. Tetapi di dalam tradisi Syiah, Imam Mahdi ini sudah lahir. Nanti dia akan muncul di hari kiamat. Dan inilah yang diyakini oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kita bisa konfirmasi dalam kitab-kitab beliau, terutama kitab Al-Maratibul Aliyah, ingat juz 8 halaman 106. Jadi konsistensi penyebutan Imam Fakhruddin Ar-Razi tentang Imam Mahdi mengindikasikan kuat bahwa Syajarah Mubarakah Mas Maimun adalah betul-betul karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi apa yang dikatakan oleh Mas Maimun itu bahwa karena ini Syajarah Mubarakah ini diragukan, maka seluruh provisi Imaduddin itu batal. Nah, itu levelnya Bahsul Masail tingkat kabupaten itu. Nah, ini tingkat PBNU begini, bahwa di dalam kita cara mencari tentang apakah sebuah ibarat ini adalah bisa dinisbatkan kepada seorang pengarang, maka kita lihat apa ibarat-ibarat yang sama dengan apa kitab-kitab lain yang ditulis oleh penulis yang sama, ibarat yang sama dengan tulis yang sama, dan ini konsisten. Penyebutan Imam Fakhruddin Ar-Razi terhadap Imam Mahdi itu adalah sahibuz zaman. Nah, terus tentang hal yang kawaidah ya, kawaid ya. Jumlah ismiyah tidak tidak konsisten. Jumlah ismiyah yang ada di Imam Fakhruddin Ar-Razi ini tidak konsisten. Dalam As-Syajarah Al-Mubarakah, contohnya kata Mas Maimun Nafis, anak Ahmad Asy-Sya'rani ada 3. Tapi dalam Tahdhibul Ansab kok ada 4. Dalam Al-Mazdi bahkan ada 8. Jadi kan ada Tahdhibul Ansab, Mas Rifki itu di abad ke-5, ada Al-Mazdi di abad ke-5, 8 kan. Di abad ke-5 Tahdhibul Ansab menyebut anaknya Ahmad Asy-Sya'rani itu 4. Kemudian di dalam kitab Al-Mazdi disebut 8. Di dalam kitab As-Syajarah Mubarakah disebut 6. Disebut berapa? Disebut 3. Nah, 3 ya. 3 ya, dalam As-Syajarah Mubarakah disebut 3. Nah, berarti ini tidak konsisten, kata Mas Maimun Nafis. Saya jawab begini, Mas Maimun harus mengerti cara para ahli nasab di dalam menulis kitab nasab. Ada ibarah ketika menyebutkan anak dan keturunan. Ada dengan kalimat fa'aulada, ada dengan fa'aqaba. Fa'aulada itu artinya dia punya anak. Kalau fa'aqaba dia berketurunan dari. Nah, itu beda. Kalau fa'aulada ya dia punya anaknya berapa, itu mau yang keturunan tidak berketurunan disebutin semua. Kemudian kalau fa'aqaba yang disebutkan hanya yang berketurunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab yang lebih tua itu menyebutkan lebih banyak fa'aqibuhu min arba'atin misalnya, yang berketurunan ada 4. Kemudian di kitab yang lebih muda setelah 100 tahun kemudian disebutkan yang berketurunan ada 3 oleh Syajarah Mubarakah. Kenapa bisa begitu? Itu berarti kitab As-Syajarah Mubarakah pengarangnya itu tahakkuk. Dia meneliti. Oh, dulu ada 4 anak yang berketurunan. Sekarang tapi si dia itu sudah meninggal dan anaknya juga meninggal. Jadi dari garis dia ini sudah tidak ada lagi. Maka karena Imam Fakhruddin Ar-Razi mengetahui dengan tahakkuk wa tasabbut bahwa dari jalur satu ini yang dikatakan 4 oleh Tahdhibul Ansab, tapi yang satu ini hari ini sudah tidak punya keturunan, maka tidak perlu untuk ditulis kembali. Kenapa? Karena ilmu nasab, kitab nasab dicatat untuk silaturahmi orang-orang yang masih hidup, yang punya keturunan, agar mengetahui sepupunya masing-masing. Kalau orang yang 100 tahun lalu itu sudah tidak ada punya keturunan, yang hari ini tidak ada keturunannya, buat apa dicatat lagi? Itu. Tetapi kadang-kadang memang ada ulama, orang yang tidak berketurunan ditulis. Nanti inkorodo, yaitu cara-cara ulama di dalam menulis kitab nasab. Berbeda-beda.
ada yang tahakkuk, ada yang tasabut, ada yang hanya mengutip dari ulama sebelumnya. Jadi dia tidak up to date, Mas Rifki. Dia kayak Ibnu Inabah di abad 9. Dia ini menyebutkan Ahmad bin Isa. Tapi yang dia sebutkan persis sama dengan Tahdhibul Ansab yang ada di abad ke-5. Ini berarti Ibnu Inabah di dalam nasab Ahmad bin Isa dia tidak tahakkuk. Dia tidak sengaja meneliti. Di nasab lain dia meneliti, tapi nasab ini nggak usah lah, ini kayaknya nggak penting misalnya. Itu diabaikan menelitinya, hanya dia mengutip dari ulama sebelumnya. Ada yang seperti itu. Dan juga apa yang dipermasalahkan oleh Mas Maimun Nafis, bahwa jumlah ismiyah itu tidak konsisten. Dengan tidak konsistennya ini berarti bahwa dalil saya yang mengatakan bahwa anak Ahmad bin Isa itu hanya 3 berdasarkan kitab As-Sajal Al-Mubarakah ini gugur, kata Mas Maimun Nafis. Ya ternyata seperti itu. Itu bukan gugur, tapi Mas Maimun belum mengerti cara ulama ahli nasab menulis sebuah kitab nasab. Kalau mengerti tidak mungkin. Mas Rumel udah ngerti itu karena udah pernah debat dengan saya seperti ini. Masalah kenapa dalam Tahdhibul Ansab ada 4, di dalam Al-Mazdi ada 8, kok saja Mubarakah ada 3. Itu Mas Rumel udah paham. Maka dia tidak sebutin lagi. Dalam kitab menakarnya itu masih ada begitu. Tapi sekarang mungkin dia tidak lagi. Karena beliau itu cepat belajar orangnya sebenarnya. Mas Romel itu yang tadi disebut di dalam Nabawi TV itu Romli. Itu menyebut Romli itu sebagai sebuah alibi juga itu Mas Rifki, bahwa Abdullah dan Ubaidillah itu ada tuh. Buktinya ada Mas Romel menjadi Ramli gitu. Oh, gitu ya. Itu jadi luar biasa itu Mas Romel. Nah, ini ini tentang jumlah ismiyah ya. Jadi jumlah ismiyah itu jangan dikatakan begini juga tadi Mas Maimun Nafis, bahwa yang mengatakan jumlah ismiyah itu hasar itu, yaitu Syekh Mahdi Rojai, dia itu sudah membantah katanya Imaduddin sendiri. Bagaimana Imaduddin lebih tahu dari penulisnya? Mas Maimun, jumlah ismiyah sebagai hasar itu bukan kalimat dari Syekh Mahdi Rojai. Jumlah ismiyah itu adalah kaidah para pakar nasab. Bukan hanya Syekh Mahdi Ar-Rojai. Coba lihat di dalam kitab Umdatul Talib Ibnu Inabah. Dalam kitab Umdatul Talib Ibnu Inabah halaman 340. Para pemirsa Gus Fuad Channel yang ganteng, Gus Fuad itu ganteng ya. Itu lebih ganteng dari aslinya Gus Fuad itu sebenarnya. Salah ya. Lebih ganteng dari gambarnya. Aslinya lebih ganteng dari yang ada di YouTube. Itu bisa dibuktikan dengan istrinya banyak. Kalau Mas Rifki kan ya si satu paling juga ya. Nah, satu aja ya. Satu aja. Karena kita harus satu aja. Kalau bisa satu aja ya. Saya sering dihantemin oleh sekretaris LBM PBNU yang perempuan itu. Gimana ya? Iya itu masalah harus satu katanya kan. Nah ini di dalam kitab Ibnu Inabah halaman 340 itu persis sama ibaratnya Mas Maimun Nafis, bahwa jumlah ismiyah itu apabila ditulis dalam kitab nasab itu artinya hasr, hanya 3. Tadi Mas Maimun juga buktinya ada kitab yang lebih tua, kemudian malah lebih sedikit daripada kitab lebih banyak daripada kitab sebelumnya. Itu saya katakan tadi, ada ulama nasab yang malas meneliti, dia hanya mengutip dari ulama nasab yang masa lalu, seperti Ibnu Inabah ketika mencatat nama anak Ahmad bin Isa di abad 9, dia persis sama, hanya menyebutkan Muhammad dengan apa yang ditulis oleh kitab Tahdhibul Ansab di abad ke-5. Itu yang demikian itu namanya para penulis nasab, karena dianggap ini
tidak terlalu penting atau memang di luar jangkauannya, akhirnya dibiarkan, dia hanya mengutip kitab-kitab sebelumnya. Kemudian ada lagi yang apa namanya itu disebutkan oleh Mas Maimun Nafis, begini mengenai tadi kitab-kitab apa nasab jumlah ismiyah tapi kok berbeda-beda, ada 4, ada 3, ada 8, disebutkan kan nama-namanya. Ini Mas Maimun Nafis, kitab-kitab nasab dari Tahdhibul Ansab menyebut hanya apa 4, kemudian Al-Mazdi 8, namanya disebutin semua kan. Kemudian As-Sajalah Mubarakah menyebut 3. Ketika tidak disebutkan pun oleh kitab As-Sajalah Mubarakah, nama-nama yang 4 itu yang ada di Al-Mazdi itu disebutin. Jadi memang sosoknya ada gitu di abad ke-5. Tetapi Ubaid tidak begitu. Dia sudah tidak disebutkan di Sajalah Mubarakah, di Tahdhibul Ansab pun tidak ada, di kitab Al-Mazdi pun tidak ada, di Al-Muntaqilatut Talibiyah pun tidak ada, dalam kitab Al-Asili tidak ada, dalam Al-Fahri tidak ada, dalam As-Sabatul Musan tidak ada, dalam kitab apa namanya Umdatul Talib tidak ada, di dalam kitab An-Nafah Al-Ambariyah tidak ada. Nah, ini bedanya itu dengan apa yang tadi dipermasalahkan oleh Mas Maimun Nafis. Apa-apa yang tidak disebutkan di dalam As-Sajalah Mubarakah tapi disebutkan di dalam kitab Tahdhibul Ansab, ini membuktikan bahwa sosoknya pernah ada di abad ke-5 walaupun tidak disebutkan di abad ke-6. Tetapi untuk Ubaidillah sudah dia tidak disebutkan di Sajalah Mubarakah, sebelumnya pun tidak disebutkan, tidak ada. Abad ke-5 ada kitab 3 yang bisa diakses yang berkaitan dengan kitab apa namanya nama Ahmad bin Isa, sama sekali tidak ada nama Ubaid. Kemudian abad-abad setelahnya itu sampai abad 9, sampai abad itu diciptakan pada abad 9, tidak ada. Ini yang apa namanya saya katakan yang disebutkan oleh Mas Maimun Nafis itu menguatkan saya sebenarnya. Kemudian bikin kaidah Mas Rifki, ini Mas Maimun Nafis ini bikin kaidah. Kata dia as-sukut 'alan nasab wa adamud dzikri la yu'tabar fi ilmin nasab li anna sakita yahtamilu fi amrihi al-jahalatu au akhada 'anil jahili awil ikhtisaru. Ini maknanya begini, diam terhadap nasab dan tidak menyebut itu tidak bisa dijadikan patokan dalam ilmu nasab. Karena orang yang diam itu mungkin saja dia tidak tahu atau mengambil dari orang yang tidak tahu atau dia niatnya meringkes. Ini saya baru mendengar ini ada kaidah begini Mas Rifki. Berarti sebelumnya belum ada kaidah itu ya? Iya, kayaknya dibikin sendiri ini. Karena berarti itu bisa dipertanyakan ya, itu kaidah ya dari jelas. mana atau? Harusnya tadi Mas Mabdi Dikara sebagai apa namanya itu moderator ya yang dari Institut Ilmu Al-Qur'an IIKI Jakarta itu mempertanyakan ini kaidah dari mana gitu. Kata Mas Maimun, dari saya. Nah, diam terhadap nasab dan dia tidak menyebut itu tidak dapat dijadikan patokan dalam ilmu nasab karena orang yang diam, penulis nasab misalnya, mungkin saja dia tidak tahu atau mengambil dari orang yang tidak tahu atau niat meringkas. Ini kaidah apa namanya ini kita bisa uji juga secara metodologis ya. Orang diam terhadap nasab tidak menyebutkan, dia tidak bisa dihitung dalam ilmu nasab, apalagi yang menyebutkan. Ya. Orang menyebutkan nasab, ini anaknya 3, ini harusnya yang dihitung kan. Tidak menyebut tidak bisa jadi patokan, tapi yang menyebut juga harus jadi patokan dong. Jadi yang menyebut itu yang harus jadi patokan, tidak menyebut itu jangan jadikan patokan. Betul. Kalau maksudnya dia kan mungkin tidak menyebut nama Ubaidillah, jangan dijadikan patokan bahwa Ubaidillah tidak ada, kan maksudnya begitu dia. Tetapi ibarat ini kurang sempurna. Karena orang yang diam itu mungkin saja dia tidak tahu. Ya betul, orang yang diam itu mungkin tidak tahu. Berarti kemudian, tidak tahu kan? Iya, berarti tidak tahu. Kalau tidak tahu ya udah, berarti tidak tahu itu
Bisa jadi karena memang tidak ada orang itu, makanya dia tidak tahu kan, karena memang objek apa ilmunya tidak ada. Atau dia mengambil orang yang dari tidak tahu tentang sesuatu yang tidak ada itu. Atau dia niat meringkas. Ini niat meringkas ini apa Mas Rumel pernah saya kuliahi gratis tentang ikhtisar ini. Apa makna mukhtasar dalam ilmu nasab? Mungkin Mas Maimun Nafis ini bisa bertanya pada Mas Rumel tuh, ya, tentang bagaimana kuliah daripada Imaduddin Usman tentang kitab mukhtasar. Kemudian seharusnya yang dijadikan oleh apa Mas Maimun Nafis sebagai kaidah, ini kitab apa yang akan saya sebutkan jelas, kaidahnya jelas, ada di kitab jelas. Silahkan Mas Maimun Nafis buka kitab Al-Wajiz fi Idahi Qawaidil Fiqhi karya Muhammad Sidqi halaman 205. As-sukut fi ma'radil hajati bayanun. As-sukut fi ma'radil hajati bayan. Diam ketika dibutuhkan itu menjelaskan sesuatu. Orang diam ketika dibutuhkan itu menjelaskan sesuatu. Apa sesuatu itu? Memang sesuatu itu tidak ada. Dia diam terhadap anak Ahmad bin Isa yang bernama Ubaid. Itu adalah bayan. Menjelaskan bahwa Ubaid ini bukan anak daripada Ahmad bin Isa. Kemudian pakai kaidah lagi. La yalzamu min adamid dalili adamul madlul. Tidak mesti tidak adanya dalil itu tidak adanya madlul. Betul. Tetapi ada kaidah lagi Mas Maimun Nafis, al ilmu bi adamid dalili dalilun. Bahwa kalau kita sudah mengetahui tidak ada dalilnya, maka itu adalah petunjuk bi adamil madlul, bahwa madlulnya tidak ada. Saya sudah mencari, betul-betul mencari nih, betul-betul mencari adakah dalil tentang Ubaid. Tidak ada. Kita cari dalam kitab abad ke-4 ayat, dalam kitab abad ke-5 ayat, dalam kitab abad ke-6 Orono, dalam kitab abad ke-7 Gair Maujid, dalam kitab abad ke-8 Nating, dalam kitab abad ke-9 kitab Nasab, pokoknya Wiswarawono pokoknya. Nah ini kita sudah mengetahui tidak adanya dalil, berarti ini menunjukkan tidak adanya madlul. Memang tidak ada ini. Orang ahli nasab mengatakan bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa, tidak ada. Jadi kaidah la yalzamu min adamid dalil adamul madlul ini jangan dipakai, yang dipakai al ilmu bi adamid dalili dalilun ala adamil madlul. Nah, itu Mas Rifki yang bisa saya sampaikan. Ini untuk nanti Mas Rumel dan Mas Wafi itu ya akan dalam pertemuan berikutnya. Mungkin bisa besok. Berikutnya. Iya. Oh iya ya. Ya ini sedikit saja. Ini kalau saya catat-catat ini sepertinya sudah dibahas semua di tulisan-tulisan Yai Imad di RMI NU Ya Banten memang ini. tidak ada yang baru. Ya tapi itu kan tadi ada sebuah diskusi yang diadakan untuk mencari kebenaran. Tapi ada diskusi yang diadakan untuk mengatakan kita belum menyerah. Iya ya. Ini yang baru itu adalah kaidah baru itu tadi itu ya. Kaidah baru. Tapi tadi ada yang menarik tentang DNA ya. Saya memperhatikan pertama itu Dr. Zen. Dia pakar DNA benar kan? Dia menjelaskan sesuai dengan keilmuannya. Walaupun ada sedikit-sedikit ya supaya membantu Balawi lah, karena dia Balawi. Dia menjelaskan tentang Y-DNA, menjelaskan tentang mitokondria, menjelaskan tentang zigzag parental. Ketika menerangkan parental ini semangat kan, menerangkan tentang DNA yang YDNA, itu dia menyatakan bahwa setiap ayah menurunkan apa adanya kepada anaknya. Tapi dia tidak mengatakan ini bisa untuk sampai ke Nabi Adam, enggak gitu. Enggak semangat. Tapi ketika menjelaskan ini itu mitokondria, Siti Hawa bisa
apa bisa sampai atas, bisa diteliti. Kemudian ketika menjelaskan tentang DNA parental itu, ini hanya beberapa generasi, tidak bisa lagi gitu. Itu memang betul, tetapi tekanan-tekanan itu mengarahkan kepada sesuatu hal. Tetapi kemudian dia setelah itu diganti membahas DNA-nya oleh siapa? Aventador. Nah, dia nggak mau duduk di situ, itu Dokter Happy itu. Zen Happy itu. Zen Happy nggak mau duduk di situ. Kenapa? Ya karena dia harus tanggung jawab dong, kalau dia duduk di situ, dia nerangin Aventador, nerangin dengan apa buat deg-degnya itu kan untuk mempertahankan nasab. Nanti dia sebagai seorang ilmuwan akan apa ikut berkonsekuensi dan bertanggung jawab. Itu yang dia apa namanya itu terangkan tentang DNA, itu jelas apa namanya akal-akalan. Udah jelas. Nih, ulama dari tahun 2000-an itu sudah membuat jurnal, membuat kitab, bahkan di Muqaddimat fi Ilmil Ansab ada ulama menyebutkan bahwa DNA orang Arab C1, DNA apa Kaukasus G. Ya. Kemudian dimentahkan lagi tuh. Jadi sesuatu yang sudah puluhan tahun diteliti oleh para ulama-ulama, seakan-akan ini baru saja ada DNA, kemudian metodenya ya benar. Bagaimana cara apa namanya menentukan nasab apa Nabi Muhammad misalnya atau Nabi Ibrahim, ya harus dicari apa namanya itu sepupu orang-orang yang mengaku keturunan Ibrahim. Betul itu. Ya kan? Jadi sekarang ada yang keturunan Ibrahim ngakunya G, ada yang ngaku keturunan Ibrahim ngakunya E, L kayak Tengku Kori, kemudian ada J1. Mana yang benar? Ya karena Nabi Ibrahim itu Y DNA-nya adalah J1 misal, maka ke bawahnya J1. Katakanlah misalnya kita belum tahu, seakan-akan ini kita tahun 45 ya. Kita belum mau meneliti nih, kita mau meneliti DNA Nabi Ibrahim itu apa sih? Kita lihat dari sepupu-sepupu yang mengaku sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Ini dari keturunan yang mengaku turunan Nabi Ibrahim dari Nabi Muhammad. Apa? J. Ini yang mengaku dari keturunan Nabi Ibrahim yang ada di Saudi. Apa? J. Ini G. Ini L. Itu yang ngaku banyak kan? Tapi kan DNA Nabi Ibrahim satu. DNA Y Nabi Ibrahim cuma satu. Berarti ada yang salah kan dari 4 orang ini? Betul. Yang benar itu cuma satu kan? Dari ada yang J, ada yang G, ada yang L, ada yang M, ada yang O, itu yang benar kan cuma satu. Betul itu sampai di situ keterangannya masih betul. Tapi ketika dalami untuk mengetahui betul dan tidaknya dia itu keturunan Nabi Ibrahim, harus ada kakek bersama di 5.000 tahun yang silam. Karena Nabi Ibrahim adanya 5.000 tahun yang silam. Kurang lebih segitu gitu ya. Kurang lebih segitu, dari 4.700 sampai 5.400 kan. Kita genapkan saja, kita kan nggak terlalu matematikanya, nggak terlalu kayak Pak Sugeng. Dah 5.000 aja. 5.000, ya. Kita juga punya kaidah, jangan kalah sama Mas Sugeng. Punya kaidah, udah kita nggak usah yang ribet-ribet, 5.000 aja pokoknya. Ya. Nah, untuk mudah menghafal bahwa Nabi Ibrahim 5.000 tahun yang lalu. Lah, kalau misalnya orang yang sama-sama mengaku keturunan Nabi Muhammad dari Kohanim dan dari Ismail, siapa yang ada kakek bersama 5.000 tahun yang lalu, ini kemungkinannya lebih besar daripada G yang 45.000 tahun yang silam.